pengadu dan teradu sendiri. Perdamaian ini tidak akan dapat terwujud hanya dari satu sisi pihak yang berseberangan. Menimbang bahwa pengadu selanjutnya mengungkapkan bahwa teradu membocorkan masalah yang sensitif di dalam keluarga pengadu. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T11, persoalan kuasa yang diberikan oleh istrinya kepada teradu bukan hanya soal urusan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, akan tetapi juga soal perbuatan melawan hukum dan KDRT. Menimbang bahwa oleh karena kuasa yang diberikan oleh teradu dari kliennya tidak hanya menyangkut urusan perkawinan, tetapi termasuk juga di dalamnya soal tanah bukan perbuatan melawan hukum, maka dalil dari pengadu yang menyatakan teradu berpaku pada urusan perkawinan tidak berdasar. Menimbang bahwa pengaduan selanjutnya dari pengadu mengenai pelanggaran etika yang dilakukan oleh teradu adalah advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang diberikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan oleh teradu bahwa permasalahan antara pengadu dengan klien teradu sudah diketahui oleh kalangan pers sebelum istri pengadu memberikan kuasa kepada teradu tanggal 19 Maret 2021. Kehormatan daerah peran DKI Jakarta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan keputusan Perhimpunan Advokat Indonesia tentang tata cara memeriksa dan mengadili perkara Kode Etik Advokat Indonesia. Dengan ini memutuskan satu, menerima pengaduan dari pengadu. Dua, menyatakan pengaduan dari pengadu Dr. Hotma Sitompul SHMU tidak terbukti. Tiga, menyatakan teradu Dr. Hotman Paris Sukapnya SHMU NIA nomor 931019 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik advokat. 4. Menghukum pengadu untuk membayar biaya perkara sebesar 5 juta rupiah. Demikian putusan ini dibuat dalam rapat musyawarah majelis tanggal 15 September 2021 yang dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Dr. J.R. Sidabutar SHM MSc dengan Haji Soni Kusuma SH MHCP SP, Dr. Benoko Nadabnak SHM dan Uung Sendana El Garaja SH MAG dan Dr. Fitra Beni SKMSI masing-masing sebagai anggota majelis, serta Rosada Bahrul Nista SH sebagai panitera pengganti, dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal 29 September 2021, yang dihadiri pengadu dan teradu. Jakarta, 29 September 2021, Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta, Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi. Ya,
Kedua, Dr. Dr. Sudarmantha SK MM MSc, Haji Soleh Kusuma SK MA CP SP selaku anggota, Dr. Binoto Nadata SK MA selaku anggota, Dr. Andus Gunung Sendana L. Lindaraya SK MAG sebagai anggota, Dr. Citra Deni SK MSI sebagai anggota, dan Rosada Mahmud Nisa SK sebagai panitera pengganti. Demikian putusan ini kami bacakan. Apabila para pihak merasa bahwa putusan ini tidak dapat diterima, maka dalam tenggang waktu 21 hari dipersilakan mengajukan banding kepada DKI. Demikian kami bacakan dan putuskan. Baik majelis, mohon izin bicara majelis. Pak Kedua bisa dengar saya? Ya sudah diwasikan dulu, silakan. Sudah diwasikan dulu, silakan. Baik. Pertama, kami menyatakan kami tidak terima dalam hari nyatakan tadi. Tersebut ini sidang terbuka berarti bisa dipublikasikan putusannya, dan apakah perlu berkas itu terbuka untuk umum? Itu pertanyaan kami, karena kami perlu membuka semua dari P1 sampai terakhir, dari P1 sampai semua berkas perkara akan kami buka pada masyarakat supaya para advokat muda bisa melihat ukuran apa yang ada yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan itu. Pertanyaan saya, apakah seluruh berkas boleh dipublikasi? Terima kasih majelis. Untuk pertanyaan saya bukan terhadap putusan. Untuk putusan kami tidak berterima kasih. Jadi sesuai ketentuan, kalau masih dilakukan upaya banding itu tidak boleh dipublikasikan. Ya, tidak boleh dipublikasikan. Ya. Kalau sudah putusan inkrah, silakan. Umum juga boleh mengetahui. Ya. Tapi kalau masih ada upaya banding ini, tidak boleh dipublikasikan. Sekian, ya. Hanya keputusan ini yang bisa majelis. Ya. Apakah hanya keputusan ini yang bisa dipublikasikan? Dan ini sudah terbuka. Ya. Itu artinya sidang terbuka, putusan ini terbuka untuk ini. Ya. Terbuka. Itu sebabnya terbuka untuk umum. Tapi kalau untuk dipublikasikan, padahal para pihak belum menerima putusannya, ya maka secara logikanya tidak boleh dipublikasikan. Baik, kalau tidak bergerak, silakan. Ya. Baik, kalau catat majelis berarti tidak bisa dipublikasikan. Siapa yang mempublikasikan akan terkena masalah. Ya kalau putusan ini boleh, artinya komentar dan sebagainya tidak boleh. Ya. Kalau mempublikasikan ya, mengenai putusan ini namanya terbuka. Tapi kalau ada upaya banding tidak boleh dipublikasikan, mempublikasikan. Ya, baik.